Di tahun 2026 ini, aku pengen coba ciptain hal baru di hidupku. Biasanya aku ngonten di Instagram, dan itu semua membahas terkait self-development, pengembangan diri kita. Nah, teman-teman, kalau aku bandingin diri aku yang sekarang dengan diri aku yang 3 tahun lalu, itu banyak banget perubahan yang terjadi. Itu semua terjadi karena adanya konsistensi, fokus, dan ketekunan. Tapi teman-teman semua, kalian bukan gak akan ya, tapi lebih ke kalian susah untuk menggapai hal tersebut kalau kalian gak kenal sama diri sendiri. Hai teman-teman semua, kenalin aku Davi Asidki, biasa dipanggil Davi, akrabnya tuh Davi ya. Nah, teman-teman semua, di video kali ini mungkin aku nggak bikin videonya terlalu formal atau kayak serius banget. Kita di sini ngobrol biasa dan ya kayak biasanya aja. Akhir-akhir ini, di awal tahun, sekarang tanggal 6 Januari, aku merasa banyak banget hal-hal yang harus diperbaiki dari tahun lalu, tahun 2025. Semua hal terjadi, semua hal yang aku rasa kurang nyaman di diri aku, itu terjadi karena aku nggak jadi diri sendiri. Sebetulnya pada saat itu aku udah ngerti banget aku ini siapa, aku ini maunya apa, aku ini gayanya kayak gimana. Aku udah ngerti banget. Tapi ada satu momen di mana aku itu harus pura-pura jadi orang lain. Aku itu harus pura-pura happy. Wah, Davi ini have fun ya, Davi ini ceria dan lain-lain. Tapi teman-teman semua, aku bisa bilang sekarang, aku bisa jujur kalau itu semua bukan diri aku yang sebenarnya. Di akhir tahun, aku merasa capek banget karena siapa sih yang gak capek buat jadi pura-pura? Tapi teman-teman semua, di sini aku bakal bahas terkait self-development, kenal diri sendiri. Di antara kita semua, mungkin yang pertama kali lihat video aku sekarang agak aneh ya. Konotasinya kenal sama diri sendiri. Artinya, apakah kita kenalan sama diri sendiri gitu? Halo, aku Davi. Halo, aku juga Davi. Enggak. Jadi teman-teman semua, kenal sama diri sendiri itu bisa menjadi salah satu faktor utama untuk kita bisa menggapai kesuksesan diri kita masing-masing. Nah, sekarang aku mau tanya, kenapa kita harus kenal sama diri sendiri? Kita nggak bisa berdiskusi di sini karena ini adalah video YouTube, jadi kita nggak bisa berkomunikasi dua arah. Tapi di sini aku mau nyampein, alasan aku harus kenal dengan diri sendiri. Itu karena ketika kita melakukan hal apapun itu yang berkaitan dengan kesuksesan kita di dunia ataupun di akhirat, itu berlandaskan tujuan dan alasan kenapa kita melaksanakan hal tersebut. Nah, kita bisa banget ngerti apa yang kita lakuin selama ini kalau kita kenal sama diri sendiri. Artinya gini, aku pengen ngelakuin A, tapi aku ngelakuin itu karena ada sesuatu yang ingin aku capai. Ada sesuatu yang bikin aku happy. Ada sesuatu yang selama prosesnya, aku bisa memaknai segala hal yang bisa bikin aku bangga. Ada pilihan B, yang mana kalau aku ngambil pilihan B ini, aku bisa lebih terkenal, aku bisa lebih jadi disukai banyak orang, aku bisa lebih dinilai positif sama orang. Kedua hal ini punya perbedaan yang signifikan. Nah, ngomongin A dan B itu akan menjadi output yang sangat berbeda kalau kita memaknai hal tersebut berbeda juga. Artinya gini teman-teman, aku mau ngambil keputusan A, itu berlandaskan keputusan sesuatu yang aku mau, benefit yang aku mau, yang bisa aku satuin dan aku bisa menjadi sepenuhnya diri aku. Tapi kalau misalnya kita ngambil keputusan B untuk tujuan dilihat banyak orang, dinilai baik, dinilai positif, itu kayaknya bakal menjadi sesuatu yang sangat memaksakan. Walaupun memang outputnya itu bisa kita ambil dan kita bisa dinilai positif sama banyak orang. Kenal sama diri sendiri itu bisa dibangun sama kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun setiap hari. Kebiasaan kecil yang kita lakuin setiap hari itu bisa banget ngebangun
siapa diri kita yang sebenarnya. Contohnya ketika kita bangun tidur, ketika kita melakukan hobi kita, ketika kita berinteraksi, ketika kita mau tidur, ketika kita journaling. Itu adalah 5 hal yang punya sistem yang berbeda-beda di dalamnya. Nah, kadang kebiasaan-kebiasaan kecil itu dipatahin sama satu kata yang krusial banget. Aku biasa panggil dia adalah malas. Mungkin setiap kita memaknai dan mendeskripsikan kata malas itu beda-beda. Kadang ada yang aku pengen istirahat, aku pengen rebahan, aku pengen self-reward. Tapi yang sebenarnya terjadi, itu kita nggak produktif dan semua kebiasaan kecil itu kita nggak sukses menyelesaikannya. Sampai di titik, aku bingung. Ini kok aku malas-malasan terus? Malasnya aku itu malas-malas yang rebahan. Malas-malas yang scrolling, malas-malas yang nyari kebahagiaan buat diri, tapi hanya untuk sementara. Sampai satu titik di mana aku beribadah, dan sepulang dari ibadah tersebut, aku ketemu sama satu pemimpin di ibadah tersebut. Kalau di agamaku itu namanya Ustadz. Jadi aku ngobrol sama Pak Ustadz itu, sama Bapak itu. Aku tanya, Pak, boleh nggak aku nanya sesuatu? Boleh, Nak. Aku jelasin semua hal yang menghambat aku untuk menjadi produktif, untuk aku bisa menjalankan kebiasaan-kebiasaan kecil itu. Aku tanya gini, Pak, akhir-akhir ini aku sering banget ngerasain malas. Kira-kira menurut Bapak, gimana caranya biar aku bisa ngelawan rasa malas itu? Bapaknya jawab dengan sejujur-jujurnya. Dia bilang gini, Dek, Bapak nggak mau bohong sama kamu. Bapak mau jujur, untuk kamu bisa melawan rasa malas. Sampai kamu di titik kamu nanya, gak ada cara lain selain kamu memahami apa benefit, apa tujuan, dan apa pengertian yang kamu jalani biar kamu bisa melakukan hal tersebut. Nah, ketika kamu udah ngerti apa yang akan kamu lakukan itu bisa bermanfaat buat diri kamu, dan kamu masih malas, gak ada cara lain selain memaksakan diri. Sejenak aku diam dan aku memikirkan ternyata banyak banget kegiatan-kegiatan yang aku gak paksain, walaupun aku udah ngerti itu tuh bermanfaat buat aku. Nah, itu semua bakal bawa kita ke satu hal yang namanya memulai. Teman-teman semua, di sini untuk kita bisa memulai itu rasanya kayak Tapi kadang di antara kita tuh ada yang mulai aja gitu. Kita punya semangat di awal buat memulai sesuatu. Tapi ketika di tengah, itu semangat kita mulai menurun. Nah, tapi kita nggak ngomongin itu dulu. Sekarang kita akan mulai ngomongin, ada kata mulai nih. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu sebuah kata yang selalu aku denger setiap hari di kepalaku, yang selalu terngiang-ngiang. Kayak, ya udah Dav, mulai aja dulu. Aku mau ambil satu contoh, itu journaling. Journaling aku ambil di mana aku tuh bingung mau nulis apa. Aku bingung mau bahas apa. Aku bingung pengen menyelesaikan apa. Tapi aku pengen journaling gitu. Aku pengen mengeluarkan kata-kata, pengen mengeluarkan beban-beban yang ada di pikiranku dan dijadiin sebuah kata-kata di kertas yang aku tulis di sini. Nah, teman-teman semua, journaling itu nggak akan bisa panjang dan banyak dan bikin kita ngemplong. Ngemplong ya, kalau di aku tuh kayak ngemplong itu artinya kita bisa selesai gitu. Kita bisa mengeluarkan apa yang ada di kepala kita. Itu nggak akan bisa kalau kita nggak mulai aja dulu. Awalnya aku mulai itu dengan kata-kata yang sebenarnya aneh banget sih teman-teman. Kayak misalnya aku nulis terkait kegiatanku di pagi hari. Bangun tidur aku ngapain aja, aku tulis. Setelah aku tulis dan aku elaborasiin kata-kata yang ada di pikiranku, dan jadilah sebuah
cerita yang lumayan panjang ya. Kalau kalian pengen lihat, wait, nah ini sebelah sini ini hanya satu lembar sih. Judulnya Seucap Sarapan Pagi ini dengan Pulang Dulu Yuk. Jadi waktu itu aku bikin sesuatu yang baru sama temanku yang namanya Kang Ricci. Kita bangun suatu akun Instagram namanya Pulang Dulu Yuk. Jadi akun itu sebuah wadah buat orang-orang, terutama remaja, buat bisa pulang dan beristirahat, bercerita semaunya dia di Pulang Dulu Yuk. Balik lagi ke topik utama, ngomongin terkait jadi diri sendiri. Kalau boleh jujur, sepanjang video ini aku belum bisa jadi diri sendiri. Karena aku harus bisa memberikan ekspresi yang ceria, ekspresi yang menunjukkan kalau aku excited, ekspresi yang menunjukkan kalau aku bawa materi yang oke. Aku belum bisa menjadi diri sendiri di video ini sepenuhnya. Aku mau jujur ke kalian semua. Tapi dengan video ini, aku percaya aku berproses. Aku menaiki tangga satu demi satu. Jadi teman-teman semua, intinya pembahasan self-development-ku hari ini adalah kenal dengan diri sendiri. Kalian gak akan pernah nemuin diri kamu kalau kalian gak coba jujur terkait apa yang kamu lakukan dan menjadi apa yang kamu mau. Jadi sekian aja, aku Davia Sidki, sampai jumpa semuanya.